Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan membahas mengenai pasar keuangan internasional. Materi subbab yang akan kita bahas yaitu pasar valuta asing, pasar euro currency, pasar euro kredit, pasar euro bond, dan pasar saham internasional. Kita ke pasar valuta asing. Apakah pasar valuta asing itu? Yaitu pasar yang memfasilitasi pertukaran valuta untuk mempermudah transaksi-transaksi perdagangan dan keuangan internasional. Pasar valuta asing ini lebih dikenal dengan foreign exchange market. Dia memungkinkan berbagai valuta dipertukarkan demi mempermudah transaksi-transaksi perdagangan dan keuangan internasional. Di dalamnya kita akan membahas mengenai kurs spot, yaitu nilai tukar berjalan suatu valuta. Pasar valuta asing ini jangan dianggap sebagai suatu bangunan atau lokasi khusus tempat pedagang melakukan jual beli sekuritas. Permintaan jual dan beli valuta yang diajukan oleh perusahaan kepada bank-bank komersial biasanya dilakukan melalui suatu jaringan. Nah, tipe transaksi falas yang paling umum adalah jual beli falas memakai kurs spot atau spot rate. Nah, pasar tempat transaksi ini terjadi dinamakan dengan pasar spot atau spot market. Jadi pasar spot atau spot market itu yaitu pasar yang memfasilitasi transaksi nilai kurs spot. Ada juga pasar antar bank atau interbank market, yaitu pasar yang memfasilitasi pertukaran valuta antar bank. Jadi jika sebuah bank mulai mengalami kekurangan valuta asing tertentu, bank tersebut dapat membeli valuta tersebut dari bank-bank lain. Perdagangan antar bank ini terjadi dalam apa yang disebut dengan pasar antar bank. Dalam pasar ini, bank-bank dapat memanfaatkan kuotasi atau mengontak pialang valuta asing yang kadang-kadang bertindak sebagai perantara, yaitu mempertemukan sebuah bank yang ingin menjual suatu valuta tertentu dengan bank lain yang ingin membeli valuta tersebut. Jadi walaupun perdagangan falas ini dilakukan hanya selama jam-jam bisnis normal pada suatu lokasi tertentu, jam-jam bisnis ini bervariasi menurut lokasi karena perbedaan zona waktu. Jadi kapanpun selalu ada sebuah bank yang buka dan siap mengakomodasi jual beli falas. Kemudian ada istilah bid-ask spread, yaitu selisih antara harga jual dengan harga beli valuta asing pada sebuah bank. Bank-bank komersial menyediakan transaksi-transaksi falas demi mendapatkan fee. Kuota bid atau beli suatu valuta asing dari suatu bank selalu lebih rendah daripada kuotasi ask atau jual. Selisih atau spread antara bid dan ask atau bid-ask spread dimaksudkan untuk menutupi biaya-biaya yang muncul dalam memenuhi permintaan jual beli falas. Nah, ini contoh bagaimana cara menghitung selisih kurs beli dan jual. Untuk memahami bagaimana pengaruh selisih kurs beli atau jual, asumsikan bahwa Anda memiliki $1.000 dan merencanakan perjalanan dari Amerika ke Inggris. Asumsikan lagi bahwa kurs beli pounds Inggris di bank adalah $1,52 dan kurs jualnya yaitu $1,6. Sebelum melakukan perjalanan, Anda pergi ke bank untuk menukar dolar menjadi pound. Kemudian uang Anda sebesar $1.000 akan dikonversi menjadi 625 pound. Dengan perhitungan, yaitu jumlah dolar Amerika yang akan dikonversi, yaitu $1.000 dibagi dengan harga yang dibebankan bank per pound, yaitu $1,6. Sehingga
akan ketemu 625 pound. Kemudian misalnya diasumsikan perjalanannya batal, kita nggak jadi pergi, maka kita akan mengkonversi pounds tadi ke dalam dolar kembali. Caranya yaitu dengan mengalihkan pounds yang kita miliki, yaitu 625 pounds, kalikan kurs beli bank, yaitu 1,52 per pound, sehingga ketemu 950 dolar ya. Jadi kita di sini mengalami kerugian sebesar 50 dolar apabila kita akan membatalkan perjalanan dan menukarnya kembali menjadi dolar. Ini adalah perbandingan selisih kurs antar valuta asing. Kurs beli Charlotte Bank adalah yen. Perbandingan selisih kurs antar mata uang. Di sini diberikan contoh, kurs beli Charlotte Bank atas yen adalah 0,007 dan kurs jualnya adalah 0,0074. Untuk kasus ini selisih nominal kurs beli atau jual adalah 0,0074 kurangi 0,007 atau hanya 4/100 penny. Namun selisih jual atau beli yang dinyatakan dalam persentase sebenarnya sedikit lebih tinggi pada mata uang yen dibandingkan dengan pound sterling di atas. Untuk membuktikan hal ini, asumsikan seorang wisatawan yang menukar 1.000 dolar menjadi yen sesuai dengan kurs jual bank seharga 0,0074 dolar. Resiko nilai tukar pada bank. Di sini ada beberapa istilah yang terkait dengan resiko nilai tukar pada bank. Yang pertama yaitu kurs forward, yaitu nilai tukar suatu valuta dengan valuta lain pada suatu waktu di masa depan yang dikuotasikan oleh bank-bank. Karena nilai valuta berfluktuasi sepanjang waktu, sebuah bank yang memegang valuta asing mungkin akan mengalami kerugian atau keuntungan karenanya. Ada berbagai cara yang bisa digunakan sebuah bank untuk mengurangi resiko tersebut. Namun, sejumlah bank-bank tidak berupaya menghedge posisi mereka dalam valuta asing, sehingga jika mereka memperkirakan valuta asing yang dimaksud akan naik di masa mendatang. Kemudian ada kontrak forward, yaitu kesepakatan antara sebuah bank komersial dengan kliennya menyangkut pertukaran dua valuta yang akan dilakukan pada suatu waktu di masa depan pada kurs tertentu. Jadi selain pasar spot, terdapat juga pasar forward yang melayani perdagangan kontrak forward, yaitu kontrak yang memungkinkan seseorang membeli atau menjual valuta di masa depan. Kontrak forward diimplementasikan menggunakan kurs forward. Kurs forward ini mewakili kurs penukaran valuta pada suatu waktu di masa depan. Jika sebuah perusahaan multinasional memperkirakan akan adanya kebutuhan atau penerimaan suatu valuta asing tertentu di masa depan, perusahaan tersebut dapat melakukan kontrak forward untuk mengunci kurs pembelian atau penjualan valuta tersebut. Dalam dunia nyata sekarang, semua perusahaan multinasional menggunakan kontrak forward. Kemudian ada juga premium forward, yaitu persentase selisih antara kurs forward dengan kurs spot dan biasanya dikuotasikan berbasis tahunan. Jika kurs forward melampaui kurs spot berjalan, kurs forward tersebut mengandung premium. Baliknya, jika lebih rendah, kontrak forward tersebut mengandung diskon. Kemudian ada istilah arbitrage, yaitu tindakan untuk mengambil keuntungan
dari ketidaksesuaian dalam harga-harga sekuritas. Kurs forward biasanya berbeda dengan kurs spot. Jika kurs forward sama dengan kurs spot dan suku bunga dari kedua negara yang dimaksud berbeda, akan dimungkinkan bagi sejumlah investor di bawah asumsi-asumsi tertentu untuk menggunakan transaksi arbitrage untuk mendapatkan pengembalian yang lebih tinggi dari apa yang dimungkinkan di dalam negeri, tanpa harus menanggung resiko tambahan. Konsekuensinya, kurs forward biasanya akan mengandung premium atau diskon yang mencerminkan perbedaan antara suku bunga dalam negeri dengan suku bunga luar negeri. Kemudian kita akan mempelajari mengenai interpretasi kuota nilai tukar. Di sini ada istilah kuotasi langsung, kuotasi tidak langsung, dan kurs silang. Apa itu kuotasi langsung? Yaitu kuotasi nilai tukar yang ditunjukkan oleh jumlah dolar per unit valuta asing. Sedangkan kuotasi tidak langsung yaitu kuotasi nilai tukar yang ditunjukkan oleh jumlah valuta lain per unit dolar. Jadi kuotasi tidak langsung yaitu kebalikan dari kuotasi langsung. Kurs silang yaitu kurs antara valuta A dan valuta B jika diketahui masing-masing kurs antara valuta A dan valuta B dengan valuta ketiga. Sebagai contoh, jika sebuah perusahaan Inggris membutuhkan mark untuk membeli barang Jerman, perusahaan tersebut pasti mengkhawatirkan pergerakan nilai mark terhadap pound. Tipe kurs yang dibutuhkan di sini adalah dikenal dengan kurs silang, karena kurs ini mencerminkan sejumlah valuta asing per unit valuta asing lain. Pasar currency future dan pasar currency option ini digunakan untuk menghitung posisi dalam perdagangan internasional. Multinational company yang ingin menghedge hutangnya akan membeli kontrak currency future untuk mengunci harga suatu valuta asing di masa depan. Kontrak future hampir serupa dengan kontrak forward, kecuali bahwa kontrak future diperdagangkan pada bursa, sedangkan kontrak forward ditawarkan oleh bank-bank komersial. Kontrak currency option diklasifikasikan sebagai call atau put. Currency call option menyediakan hak untuk membeli suatu valuta tertentu dengan harga tertentu, atau disebut strike price atau exercise price dalam suatu periode waktu tertentu. Currency call option digunakan untuk menghedge hutang falas yang harus dibayarkan di masa depan. Currency put option memberikan hak untuk menjual suatu valuta asing dengan harga tertentu dalam suatu periode waktu tertentu. Currency put option digunakan untuk menghedge piutang-piutang falas yang akan diterima di masa depan. Currency call option dan currency put option menawarkan fleksibilitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan kontrak forward atau kontrak future karena tidak mewajibkan pembeli opsi melakukan pembelian atau penjualan valuta di masa depan. Perusahaan bisa memilih untuk tidak menggunakan opsinya. Kemudian pasar euro currency. Dalam setiap negara terdapat pasar keuangan yang berfungsi membantu efisiensi transfer dana dari unit-unit yang mengalami surplus dana ke unit-unit yang mengalami defisit. Pasar ini dikontrol oleh berbagai regulator yang berupaya mempertinggi efektivitas dan efisiensinya.
Alasan utama keberadaan institusi-institusi keuangan yang membentuk pasar keuangan ini adalah untuk menyediakan informasi dan keahlian. Unit-unit yang mengalami surplus dana biasanya tidak mengetahui siapa saja yang membutuhkan dana. Nah, selain itu, mereka seringkali tidak dapat mengevaluasi resiko kredit dari calon peminjam atau menciptakan dokumentasi yang diperlukan serta mengawal penerima pinjaman. Institusi-institusi keuanganlah yang berspesialisasi dalam mengumpulkan dana daripada penabung, mengemas ulang dana-dana tersebut, dan kemudian mentransfernya ke unit-unit yang membutuhkan dana tersebut. Di sini ada euro dolar, yaitu dolar AS yang didepositokan pada bank-bank di Eropa. Kemudian ada petrodolar, yaitu deposito dolar yang ditempatkan oleh negara-negara yang menerima hasil penjualan minyak ke negara-negara lain. Pasar euro kredit. Euro kredit, kredit berjangka waktu, jatuh tempo 1 tahun atau lebih yang diberikan Eurobank. Perusahaan multinasional juga memiliki akses ke dana jangka menengah dari Eurobank yang berlokasi di luar negeri. Kredit yang berjangka waktu jatuh tempo 1 tahun atau lebih diberikan oleh Eurobank umumnya dinamakan dengan Euro Credit atau Euro Credit Loan. Kredit dari pasar Euro Credit menjadi populer karena korporasi-korporasi dan badan-badan pemerintah umumnya lebih suka meminjam untuk jangka waktu lebih dari 1 tahun. Jangka waktu jatuh tempo bagi kredit Euro Credit adalah 5 tahun. Kemudian London Interbank Offer Rate atau LIBOR, yaitu suku bunga yang umumnya dikenakan bagi pinjaman-pinjaman antar Eurobank. Dan Syndicate Euro Credit Loan, yaitu kredit yang disediakan oleh sekelompok sindikasi bank dalam Euro Credit. Pasar Eurobond. Perusahaan-perusahaan multinasional sama seperti perusahaan-perusahaan domestik juga bisa mendapatkan dana jangka panjang dengan menerbitkan obligasi jangka panjang dalam pasar lokal mereka. Perusahaan-perusahaan multinasional juga dapat mengakses dana jangka panjang dan dari pasar luar negeri dengan menerbitkan obligasi dalam pasar obligasi internasional. Di sini dikenal istilah Eurobond, yaitu obligasi-obligasi yang dijual di luar negara dari valuta yang mendenominasi obligasi yang dimaksud. Euroclear, yaitu jaringan komunikasi yang memberikan informasi kepada semua pedagang mengenai obligasi-obligasi yang tersedia untuk dijual. Withholding tax, yaitu pajak yang dikenakan pemerintah tamu atas dana-dana yang akan dipulangkan dari anak perusahaan ke perusahaan induk. Kemudian ada pasar saham internasional. Perusahaan multinasional juga dapat mencari dana dari investor-investor luar negeri dengan menerbitkan saham dalam pasar internasional. Emisi saham baru semakin banyak yang dikembangkan dalam pasar internasional untuk berbagai alasan. Korporasi-korporasi non-AS yang membutuhkan dana dalam jumlah besar kadang-kadang akan menerbitkan saham di Amerika. Nah, ini yang disebut Yankee Stock Offering, yaitu penawaran saham oleh perusahaan non-AS dalam pasar AS. Selain itu ada American Depository Receipt, yaitu sertifikat-sertifikat yang mewakili kepentingan atas saham-saham asing yang diperdagangkan pada bursa-bursa di Amerika. Jika sebuah perusahaan non-Amerika menerbitkan saham di dalam negara asalnya, basis pemegang saham menjadi sangat terbatas karena sejumlah kecil investor institusional yang besar mungkin akan membeli sebagian besar saham. Dengan menerbitkan saham di Amerika, berarti perusahaan tersebut telah mendiversifikasikan basis pemegang sahamnya.
yang bisa mengurangi gejolak harga pada saat mereka menjual sahamnya. Nah, ini adalah manfaat pasar keuangan internasional. Yang pertama yaitu perdagangan luar negeri dengan mitra-mitra dagang perusahaan. Ekspor menghasilkan arus kas, sedangkan impor memerlukan pengeluaran kas. Yang kedua adalah investasi asing langsung atau akuisisi aset di luar negeri. Fungsi ini meminta pengeluaran arus kas, tapi juga menghasilkan arus kas melalui dividen-dividen yang dipulangkan ke perusahaan induk atau melalui penjualan aset yang dimaksud. Fungsi ketiga adalah investasi jangka pendek dalam sekuritas luar negeri. Pasar euro currency biasanya digunakan bagi tujuan ini. Fungsi keempat adalah pembiayaan jangka pendek dalam pasar euro currency. Dan fungsi kelima adalah pembiayaan jangka panjang dalam pasar euro kredit, euro bond atau pasar saham internasional. Ya, ini adalah resume dari apa yang sudah kita pelajari tadi. Silahkan dipelajari lagi. Baik, quote hari ini adalah jikalau kita letih karena kebaikan, maka sesungguhnya keletihan itu akan hilang dan kebaikan akan kekal. Namun, jikalau kita bersenang-senang dengan dosa, maka sesungguhnya kesenangan itu akan hilang dan dosa itu akan kekal. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk subscribe channel kita agar channel kita ini terus bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Terima kasih, salam sehat selalu dan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.